dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai hari ini, terdapat dua macam pengenalan tentang diri Tuhan. Yang pertama adalah pengenalan menurut daging, dan yang lain adalah pengenalan menurut roh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16 Paulus menuliskan, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Dalam Galatia 1 ayat 15-16 Paulus juga menuliskan, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia." Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita cara yang tepat untuk kita mengenal Tuhan hari ini. Mari kita mempelajari beberapa contoh konkret dari Alkitab untuk kedua jenis pengenalan tentang Tuhan ini. Dalam Yohanes pasal 20 kita dapat membaca bahwa saat Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus pertama kali, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sungguh aneh sekali. Sekalipun telah mengenal Tuhan dengan sangat baik sebelumnya, tetapi saat itu Maria tidak dapat mengenali Tuhan. Alasan dia tidak dapat mengenali Tuhan adalah karena saat itu Tuhan Yesus telah disalibkan dan dibangkitkan. Tubuh yang ingin dilihat Maria telah hilang. Semua orang yang mengenal Tuhan secara daging tidak mengenali Dia lagi setelah kebangkitan. Dia bukan lagi Tuhan Yesus yang di dalam daging, tetapi Tuhan Yesus di dalam roh. Maria tidak dapat mengenal Tuhan dengan cara yang dilakukannya saat mengenal Tuhan dalam daging. Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Tapi Maria mengira dia adalah penunggu taman. Sebelum Tuhan mati, Maria dapat mengenali suara Tuhan dengan menggunakan telinganya. Tetapi kali ini Maria tidak dapat lagi mengenal Tuhan menurut telinganya. Sebelumnya Maria dapat mengenali Tuhan dengan menggunakan matanya. Tetapi kali ini kedua mata itu tidak dapat mengenal Tuhan Yesus lagi. Indra Maria tidak berubah, dan Maria tetaplah Maria yang sama. Tetapi Yesus dari Nazaret telah dibangkitkan dari kematian. Telinga, mata, dan pengenalan Maria yang sebelumnya sekarang telah menjadi tidak berguna. Cara-cara yang lama memungkinkan kita untuk mengenal Tuhan Yesus yang ada di dunia di dalam daging. Tetapi cara-cara itu tidak mungkin lagi mengenal Tuhan Yesus yang bangkit, yang rohani dan surgawi. Perlu ada yang berubah di pihak Maria agar dia dapat mengenal Tuhan yang bangkit. Maria harus mendapatkan wahyu sebelum dia dapat memperoleh pengenalan yang baru tentang Tuhan. Saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Maria," Maria berpaling kepadanya dan berkata, "Rabuni." Begitu Tuhan memanggil namanya, Maria segera mengenali Tuhan. Panggilan Tuhan pada Maria ini adalah sebuah wahyu. Tuhan yang berdiri di sana tidak mengatakan, "Akulah Yesus." Sebuah wahyu adalah ketika seseorang dengan cara yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saat Tuhan memanggil Maria, Maria bukan datang untuk mengenal bahwa dirinya adalah Maria. Saat Tuhan memanggilnya, Maria menyadari bahwa yang memanggilnya adalah Rabuni. Tuhan tidak mengatakan apapun selain memanggil nama Maria, dan Maria memperoleh pengenalan batin darinya. Inilah arti dari wahyu. Di sini kita melihat sebuah prinsip yang penting. Wahyu tidak datang melalui telinga, mata, atau kekuatan persepsi yang lainnya. Wahyu adalah hal yang misterius.
Hal ini merupakan pengenalan di luar kekuatan pemahaman melalui mata dan telinga. Hal ini adalah suatu pengenalan yang penuh misteri. Inilah yang disebut wahyu. Saat Tuhan menampakkan diri pada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, dalam perjalanan itu, kedua murid itu membicarakan semua hal yang terjadi, yaitu tentang Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Maria Magdalena. Saat itu Tuhan Yesus sendiri yang mendekati mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Tuhan. Mereka tidak dapat mengenal Tuhan yang telah bangkit. Mereka telah mengenal Yesus yang ada dalam daging, tetapi mereka tidak mengenal Yesus yang telah bangkit. Kebangkitan merupakan hal yang misterius bagi mereka, dan mereka tidak dapat mempercayai hal itu. Kemudian Tuhan berbicara kepada mereka, mengajar mereka, dan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Namun mereka tetap tidak mengenal Dia, meskipun sudah memahami ajaran kitab suci dan bahkan berkobar-kobar di dalam hati mereka. Mereka tetap tidak mengenal Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa doktrin dan wahyu merupakan dua hal yang berbeda. Mereka memahami kitab suci, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka mengerti pengajaran tentang Kristus, tetapi mereka tidak mengenal Kristus. Ketika hari menjelang malam dan mendekati Emmaus, mereka memaksa Tuhan untuk tinggal bersama mereka. Waktu Tuhan duduk makan dengan mereka, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada dua jenis pengenalan tentang Tuhan. Jenis yang pertama adalah dari membaca Alkitab, dan jenis yang kedua terjadi saat Tuhan membuka mata manusia. Beberapa orang sangat mengerti ayat-ayat Alkitab, dan bahkan dapat membicarakannya kepada orang lain, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Beberapa yang lain bukan hanya tahu pengajaran Alkitab, tetapi mata mereka juga telah dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bahwa orang Kristen tidak hanya memiliki Alkitab, tetapi juga wahyu pribadi. Memang benar bahwa tanpa Alkitab tidak akan ada kekristenan, tetapi kita juga harus ingat bahwa tanpa wahyu, kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Satu masalah di antara anak-anak Tuhan adalah banyak dari pengetahuan yang mereka miliki merupakan pengetahuan dari pembicaraan orang lain. Akhirnya semua hanya menjadi doktrin dan pengajaran. Kita perlu ingat bahwa kita harus mengenal diri Tuhan di samping memiliki pengetahuan Alkitab. Tanpa mengenal diri Tuhan, pengetahuan Alkitab tidak akan berguna. Dua murid yang berjalan ke Emmaus sudah mengerti Alkitab. Dan saat Tuhan berjalan bersama mereka serta menjelaskan Alkitab pada mereka, hati mereka berkobar-kobar. Tetapi mereka tetap tidak mengenal Tuhan. Pengenalan yang sejati tentang Tuhan adalah pengenalan yang di batin. Suatu hari setelah kebangkitan Tuhan, 7 orang murid Tuhan menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Dulunya mereka adalah nelayan yang baik, tetapi anehnya saat itu mereka tidak dapat menangkap apapun. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus telah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang waktu. Sedangkan Nathanael adalah salah satu orang yang paling awal mengenal Tuhan. Adapun Thomas, Tuhan bahkan sengaja menampakkan diri kepadanya untuk membuat Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan.
Tetapi saat itu mereka semua tidak dapat mengenal Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit tidak dapat dikenali dengan mata manusia. Mereka perlu pengalaman dan kekuatan yang baru untuk dapat mengenal Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, karena murid-murid itu tidak punya lauk pauk. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu apa yang terjadi setelah ini? Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, mengatakan pada Petrus bahwa itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar hal itu, dia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Sebelumnya mereka mendengar dan melihat Tuhan, namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Sekarang tiba-tiba mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Mereka beroleh pengenalan dengan cara yang misterius. Pengenalan ini tidak tergoyahkan. Ini adalah penglihatan batin, pengenalan batin, dan kekuatan batin. Pengenalan ini memberi Petrus kekuatan yang baru. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Alkitab menuliskan, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Kalimat ini cukup ambigu. Bila mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan, mereka tidak perlu lagi bertanya kepadanya. Di sini mereka bukan tidak punya pertanyaan, tetapi mereka tidak berani menanyakannya. Di mana artinya mereka tidak tahu, tetapi mereka tidak berani menanyakannya. Tetapi di sana dituliskan bahwa mereka tahu Ia adalah Tuhan. Mereka tidak mengenalnya secara lahiriah, melainkan mengenalnya secara batiniah. Di luaran mereka masih bertanya-tanya tentang siapakah orang ini. Namun di batin mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mereka mungkin berkata, "Aku tidak mengenal Dia ketika aku melihat wajahnya dan mendengarkan suaranya." Dalam pikiranku, aku ingin bertanya, siapakah Dia? Tetapi di dalam hati aku tidak perlu menanyakan kepadanya, karena aku sudah tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Pernahkah kita mengalami situasi yang seperti ini? Di satu sisi kita tidak mengerti apa-apa, tetapi di sisi lain kita sangat jelas. Ini adalah pengalaman banyak orang Kristen. Kita tidak jelas dan bingung tentang banyak hal, tetapi pada saat yang sama kita sangat jelas. Ini adalah makna dari wahyu. Wahyu membuat orang jelas di dalam batin. Ini adalah mengenal sesuatu di batin. Berbahagialah mereka yang berjalan menurut wahyu. Berbahagialah mereka yang mengenal Tuhan menurut wahyu. Hanya merekalah yang memiliki kuasa di hadapan Tuhan. Dan hanya mereka yang dapat mengerti apa yang dapat Tuhan lakukan. Pengenalan lahiriah tidak dapat menggantikan wahyu batiniah. Kita harus memiliki pengenalan batin tentang Tuhan. Setelah kita memiliki pengenalan batin, tidak ada orang yang dapat menggoyahkan kita. Kiranya Tuhan membuka mata kita, agar kita menyadari apa yang kita belum sadari. Dengan pikiran dan indera, kita hanya dapat mengenal Yesus dalam daging. Pengenalan ini tidak dapat memberi kita kekuatan dan tidak berguna. Kiranya Tuhan benar-benar mewahyukan dirinya di dalam kita, sehingga kita dapat menjadi jelas di batin, memiliki pengenalan dan pengertian di batin, dan tidak ada keraguan apapun di dalam diri kita. Tuhan memberkati.